bintang tamu kita. Yeay! Iya. Bang, mau diramal dong. Diramal salah. Cek kodam. Tukang bakar tisu. Iya, tisu magic kan? Loh iya dong. Bener, magic. Dibakar set Tisu gitu. magic. Oh iya, saya yang untung. Lo mereka nggak pikirannya paham. kemana? Iya, Tahu tisu untung magic? Mereka nggak paham. Tahu tisu magic? Bikin kebas. Partai mana, Bang? Inisialnya aja ya. Iya. PAN. Politik dinasti setuju atau enggak? Kalau gitu, saya reaksi dulu ya. Cut that stupid shit. Bang Uya pernah nggak ngobrol sama lukisan? Woi, mungkin lah Bang Uya aku ya gitu. Keren. 絶対忘れないでね。ぼちゃぼちゃこそ。Acara ini hanya bersifat hiburan dan tidak bermaksud untuk menyanyikan seseorang. Selamat menyaksikan bocah-bocah kosong karena bintang tamunya seru banget. Ingat, acara ini hanya bersifat hiburan dan tidak bermaksud untuk menyinggung seseorang. Bye-bye. Bagus banget. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong. Selamat menyaksikan satu-satunya program di bumi dan di langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong. Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Kety, ada Medan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu, Bang? Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong. Seperti biasa, kita tim dari Bocah-Bocah Kosong selalu berusaha mengundang bintang tamu yang bisa memberikan kebermanfaatan buat talent kita dan juga buat yang menonton. Sejauh ini, gue pengen tahu siapa tamu yang bener-bener ngasih insight banget buat kalian, yang nambah pengetahuan banget. Perias jenazah. Hai semuanya, nama saya Gloria Elsa Febrina Hutasoid. Saya adalah perias jenazah. Lo masih tetap itu ya? Iya sih. Setiap pertanyaan gue lo tetap perias jenazah. Iya. Tapi sebelumnya tahu nggak jenazah tuh memang dirias? Iya. Kalau Fior nanti pengen dirias nggak? Hah, pas mati. Ya Gak misalnya. mikirin sih. Belum, iyalah masih jauh. Tapi aku pas udah mati nanti maunya di make up Korean. Oh. Ada gak ya Korean make Pakai up? baju Korea nggak? Iya, mau pakai hanbok bisa gak ya? Oh bisa, requestmu itu kan tersuka-suka kamu. Kamu maunya dikubur atau dikremasi? Kremasi. Atau dibakar. Aku takut hidup lagi di dalam kuburan. Oh takut mati suri. Iya, kan gak bisa keluar dari tanah. Oke. Ini aku dibakar, matinya kebakar sakit dikit mati hilang beneran. Nggak sakit, udah mati mah udah nggak Iya, sakit udah mati lagi nggak dong. sakit. Kalau ternyata aku masih hidup, Ya lebih. Iya sih, takut kejebak gitu ya. iya Nah, takut. dari semua bintang tamu ini kayaknya ini yang pertama kali ya. Ini pertama kali kita mengundang Tukang seorang. gali kubur. Oh, mati. Nanti kita akan usahakan. Nanti kita akan usahakan di episode selanjutnya. Tapi kali ini tidak. Kali ini kita akan mengundang seorang politikus. Aku tahu ini mah, Dede. Belum tentu. Kemarin pacarmu tah? Siap kalau disebut politikus yang ada di pikiran Maiden siapa? Enggak, aku juga nggak tahu politikus itu apa sih bang. Kosongpedia. Politikus adalah orang yang memiliki kekuasaan politik dalam pemerintahan suatu negara. Orang yang aktif dalam politik partai atau orang yang memegang atau mencalonkan diri untuk jabatan terpilih dalam pemerintahan. Jadi keisi kan? Oke. Megawati nggak sih? Nanti boleh langsung Iya, ditanyain aja ya. Megawati ya? Megawati politikus. Kalau Fior, siapa politikus yang terfikirkan di kepala Fior? Bapak Gemoy. Oh, Pak Prabowo. Enggak, Beliau Bapak Gemoy. Oh, politikus tuh kayak presiden gitu. bukan. Politikus tuh adalah orang yang kerjaannya berpolitik. Nanti langsung kita tanya aja. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita panggil. Ini dia, bintang tamu kita.
Bang mau diramal dong. Diramal salah. Cek kodam, cek kodam. Tepuk tangan buat Uya Kuya. Loh, ini mah hipnoter gak sih? Bukan. Enggak. Sebelum kita mulai episode ini, gue kasih disclaimer dulu ya ke Abang Uya Kuya. Abang kalau mereka terlalu error. Karena emang the whole idea of acara ini adalah bocah-bocah kosong. Bocah-bocah kosong. Iya. BBK. Jadi kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bang Uya Kuya. Seorang yang sangat sibuk yang mau menyempatkan waktunya untuk datang dan bertemu kalian bertiga. Kalian harus merasa terhormat loh. Makasih ya Bang. Hormat dong kalau gitu. Makasih ya Bang. Nama gue bukan Bambang, panggil Bang. Makasih ya Pak. Udah datang. Makasih Makasih, udah Om. datang. Oke, kalau kita ada Abang Uya Kuya, yang ada di pikiran Fior kalau ada kata Uya Kuya, apa yang terbersih? Hipnotis. Hipnotis. Iya. Sama anaknya pernah giveaway tiket konser, terus dibully. Oh ya. Oh iya benar, cinta. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Kalau di Kates? Dalam hitungan 1, 2, 3 kamu akan tertidur. Oh. Kayak itu dulu. Berarti lagi-lagi tentang hipnotis. Iya. Lagi-lagi tentang hipnotis. Ada lagi yang pernah? Sama dulu kayak apa ya? Kayak yang kayak kameranya tersembunyi. Prank. Kayaknya waktu itu lu termasuk yang pertama ya bikin konten-konten prank. Iya, karena dulu sebelum gue bikin sendiri di zaman spontan itu gue jadi pelaku yang pranknya dulu. Sebelum jadi produsernya, sebelum jadi kreatifnya. Jadi the OG, the original konsep-konsep prank. Iya. Kalau Medan? Tukang bakar tisu. Ada benernya juga bang? Iya, tisu magic kan? Loh iya dong. Bener, magic. Dibakar set Tisu tidur. magic. Oh iya, saya yang untung Lo mereka nggak pikirannya paham. kemana? Iya, Tahu tisu untung magic? Mereka nggak paham. Tahu tisu magic? Bikin kebas. Tahu bro. Kartu merah. Medan, kamu kartu merah 1 kali lagi ya. Gua aja tahu sampai sekarang belum pernah coba. Oke, gini deh. Sebelum kita menggali lebih lanjut tentang abang kita yang satu ini, kita lihat dulu VT-nya aja supaya kalian diingatkan kembali di karir-karir awal beliau. Ini dia. Oke. Buka mata, tetap tersadar. Ini lampir, pocong. Oke. Keluarkan dari tadi. Loli kalau lihat api, Loli hidup. Senyum. Oke, sebelum teman-teman nanya, gue ada pertanyaan bang. Iya. Waktu ke Bang Fikip, itu pengen nggak apinya ke mukanya sekali? Soalnya kalau yang lain kan lo agak jauh. Iya, Kayaknya iya. gua sama Bang Fikip Lebih dekat, apinya ya. lebih dekat ya. Kayak ada masalah personal ini emang asu lo. Oke, jadi pertanyaannya dari gue dulu, gue akan jadi pemantik. Nanti kalian silakan tanya sama Abang Uya Kuya ya. Jadi dari tahun berapa waktu itu mulai hipnotis gitu bang? Gue keluar dari tofu, Oh iya. gue belajar sulap. Sulap Ini serius ya waktu itu? Iya, jadi dulu gara-gara ngelihat Deddy Kobuzier bengkokin sendok di TV kan. Gue nanya sama pesulap-pesulap nggak diajarin. Oke, oh iya serius ini? Pada pelit-pelit dulu. Oke. Nah, gue ke Singapura ada kios sulap kecil gitu. Gue tanya how to bending the spoon gitu Iya, kan. Oh iya, gue bilang I teach you free, gratis. Tapi lu mesti belajar dulu beli alat sulap gue 3. Udah gue belajar di gratis, jadi gue punya 4 trik. Oke, berarti nggak free amat ya pada saat itu ya? Enggak, Oke, ya tapi tapi lu yang beli- yang, lu yang support. bending spoonnya free. Akhirnya gue punya 4 trik alat sulap. Nah, gue mulailah nge-MC itu di combine sama sulap. Oke. Tapi akhirnya lebih laku sulapnya karena gue bikin komedi kan sulap gue. Oke. Yang lain serius-serius, serem-serem gue komedi. Nah sampai akhirnya dari situ gue ke Las Vegas nonton ada selain show sulap Chris Angel, David Copperfield ada hipnotis. Jadi show juga. Nah di situlah gue cari-cari tahu. Akhirnya gue belajar ada orang ekspatriat India di Indonesia belajar hipnotis. Oke, disitulah baru akhirnya lo bawa perhipnotisan ini ke industri dengan gaya lo ya? Gaya beda. Pokoknya dulu Romy Rafael serius, gue bener-bener Karena waktu itu kan hampir seumur sama Romy Rafael kan waktu itu ya kan? dia duluan muncul sebentar, gue masuk. Oke, Dulu baik. salib. Iya. Bener lah, jelas. Nggak, ini bener, ini fakta. Oke, kita udah ada background ya. Silakan ada yang mau tanya nggak tentang hipnotis? Silakan Fior. Bang Uya kan katanya politikus sekarang. Iya. Ya. Oh nggak tentang hipnotis ya? Percuma dong saya. Percuma dong saya nanya dong tadi dari
Kosong ya? Emang kosong bro. Ya, Boleh apapun. Boleh, lah. boleh. Apapun lah. ya udah. Partai mana bang? Ya oke. Inisialnya aja ya. Iya. PAN. Benar. Partai Amanat Nasional. Partai Amanat inisialnya Nasional PAN. inisialnya PAN, PAN. PAN, selalu terdepan. PAN, pasti ada harapan. Nah, PAN, Bang, jangan kamu promosi, kawinnya kapan? oke, silakan. Aku mau nanya bang. Boleh Oke. bang. Bisa nggak bang kita tuh dihipnotis tapi kayak ngelihat sosok artis gitu? Bisa aja. Bisa. Bisa. Mau cocok siapa? Justin Bieber gitu bang. Mau ceritanya jadi gimana? Kayak aku ngeliat Bang Coki itu seakan-akan Justin Bieber gitu. Iya, Boleh dong. Boleh, tapi gini. Hipnotis itu kan ada fee-nya ya. Loh, Ada berarti fee-nya. nggak gratis. Lu nego gue lagi di sini berikutnya dengan film beda gue lakuin. Itu politikusnya di situ tuh. Soalnya untuk datang sini negonya setengah mati. Tadinya kalau sama hipnotis ini Iya. kita lighting nggak ada nih. Budgetnya untuk si Bang punya kuliah. Budgetnya Gitu. gede ya? Iya, gede. Tapi politikus, kita balik lagi ke politikus. Jadi adik-adik di sini tuh kayaknya masih belum terlalu paham Bang. Politikus itu apa? Lagi jauh banget dari hipnoter ke politikus. Apa sih nama sebenarnya nama profesinya tuh apa sih Bang sebenarnya? Kenapa? Tukang hipnotis itu nama profesinya apa sih? Magician. Magician. Apa hipnoterapi kayaknya? Enggak. Hipnoterapi itu kan lebih ke untuk kayak terapi-terapi Medis ya? mingguan. Kalau gue kan lebih ke stage hipnotis, jadi buat entertainment. Oke, baik. Ya, Berarti kita satu-satu dulu ya. Ya. Pertanyaan viewer dulu. Kenapa dari seorang yang di entertainment, udah gitu karirnya bagus banget lagi di entertainment, Iya ya. Ya, kenapa? loncatnya ke politik? Apa karena duitnya lebih gede? ya. Itu pertanyaan yang make sense juga. Make sense. Silakan Bang. Jawaban serius apa bercanda nih? Terserah. Serius. Jadi gini, kalau ditanya gedean duit di politik apa di artis, tergantung artisnya kelasnya apa dulu. Kalau artis kelas saya, duitnya banyakan di artis. Betul. Jadi tapi saya belum terjun politik, jadi saya belum ngerasain duitnya ya. Oke. Cuman sepemahaman saya, duit saya udah banyak gitu kan. Oke. Jadi Duit bang. kenapa gue terjun ke apa? Uang. Ma? Minta uang. Boleh, asal jadi istri kedua abang dulu. Bagus. Jawaban bagus Bang, jawaban bagus. Gak usah jadi istri, gak apa-apa. Iya. Itu siapapun juga minta gitu mundur Mas. Bisa Jawaban bagus. freelance juga bisa, freelance aja. Freelance dulu, freelance. Magang. Iya. Nah, kenapa gue jadi sekarang terjun ke politik? Orang bilang, oh jadi artis aja mumpung nih. Gitu kan. Gak banyak artis yang berhasil jadi anggota dewan juga kok, banyak yang kalah gagal. banyak kok. Banyak yang udah terkenal gagal juga banyak kok. Ya. Kalau background gue cuman sarjana ilmu politik, cuma lulusan UI doang. Dah, itu Gue pinter loh bang. Ya ini kan Memang. cuma nyombong yang merendah. Itu humble brag. Itu namanya humble brag. merendah untuk meroket. Iya. Iya. Jadi gue sebetulnya backgroundnya sarjana politik UI. Nah, ditanya gitu, apakah gue pengen karena keilmuan gue biar kepake, nggak juga. Sebetulnya dari dulu gue dilarang bini gue untuk masuk ke politik. Oke. Karena udahlah, selagi lo masih mau pakai barang-barang branded, masih mau hidup enak, happy, lo gak usah ke politik-politik, di entertainment aja. Oke. Tapi sesuatu itu kan berubah. Ya. Pas COVID kemarin ini serius nih ya. Gue mengalami satu fase di mana gue sakit COVID di ujung hidup atau mati. Waktu itu yang Delta ya kalau nggak salah Bang? Variannya kan Iya, banyak. iya, Yang Delta. Delta tuh yang paling parah tuh waktu itu. Iya, gue masuk rumah sakit 10 hari. Disitulah gue ngerasa udah duit buat gue udah bukan segalanya lagi. Oke. Gue punya program dulu pagi, siang, sore, malam di TV setiap hari. Disitulah gue stop semua program TV gue. Bukan TV-nya top, gue yang stop. Gue yang stop, gue mau istirahat. Karena gue juga takut. Sebenarnya gini, sebelum sakit COVID itu gue udah nyetop 2 program gue. Karena gue takut COVID dulu kan. Iya. Takut ketemu orang. Karena program gue kan orang, tiap hari orang-orang Mengharuskan berinteraksi ya? berinteraksi dan orangnya beda-beda. Dan Iya. orang-orang reguler, orang-orang biasa semua gitu Iya, kan. iya. Tiap hari, nah udah, gue berhentiin pas abis COVID, lebih berhenti semua total. Gue habisin waktu buat keluarga, gue bisa di Bali 3 bulan, segala macam gak kerja. Dan mulailah di situ gue bikin YouTube yang isinya mulai orang-orang bermasalah apa aja nih, hukum, KDRT, apa segala macam gue terimain. Oh alah. Nah disitulah gue mulai bantu orang gratis dan banyak orang-orang yang tertolong. Kayak KDRT selama ini kan jarang orang ngelakuin KDRT dilaporin sama istrinya, suaminya masuk penjara.
Jarang kan? Iya. Di gue banyak yang akhirnya kasusnya jalan. Oknum-oknum yang orang-orang yang kena oknum peras, oknum aparat, gue angkat. Banyak ibu-ibu yang juga dipisahkan sama anaknya karena hak asuh anak tapi diambil sama suaminya, nggak pernah ketemu sama Komnas aja nggak bisa nemuin, polisi nggak bisa nemuin, Mahkamah Agung nggak bisa. jalan Kita kasusnya. bisa jalan dan bisa ketemu. Gokil. Dan banyak banget orang-orang yang ketolong sama kasus-kasus yang mulai serius. Nah, mulailah kasus Sambo tuh. Oke. Gue satu-satunya artis yang terjun masuk bener-bener kejebur di situ tuh. Oke. Sampai Sebagai? gue ngulik kasus itu. Oke. Jadi dulu Kamarudin Simbajuntak dulu pengacaranya itu kan lebih sering di tempat gue dibanding di TV-TV. Oke. Gitu. Nah, sampai akhirnya gue dilaporin polisi dulu. Oke. Waktu dulu ada kasus Kamarudin Simanjuntak di tempat gua, kita nggak bahwa oknum polisi yang berekening gendut itu sarang mafia. Oh, itu yang dipermasalahin. Permasalahan. Oke. Rekening gendut. Maksudnya banyak Ya, banget. Iyalah, oknum polisi yang punya triliunan normal wajar nggak? Iya. Iya kan, tapi itu dipotong. Oke. Dipotong, ya kan. Jadi kesannya gua ngehajar semua polisi. Oke. Nah, Ih, Bang dari Buya situ- keren ya. Dari situlah mulai istri gue bilang, Lu kayaknya harus masuk ke dalam sistem deh. Masuk ke politik. Lu kan sarjana politik. dan udah akhirnya udah tahu kejebur, gue masuk. Dan menurut gue dengan gue di dalam, gue bisa lebih nolong orang lagi. Gokil. Kita kasih tepuk tangan Ya dulu. sih. Iya. Jadi bukan duit tujuannya benar. Dan sekarang kemarin itu kalau kita nggak salah Bang Uya itu menang kan waktu calon legislatif ya, caleg itu ya. Iya, gue sama istri gue menang dua-duanya. Jadi buat teman-teman kita kasih applause dulu dong. Iya. Gokil. Karena gue punya beberapa teman banyak kalah bang. Siap aja. Dede. Keluar duit berapa? Nggak tahu deh. Oh, iya. Tapi emang orangnya kurang-kurang sih. Oh, iya. Gue jujur aja ya. Si Aldi Taher kan gue ngakak-ngakak waktu Iya, dia kalah. iya. Nah, waktu itu lo di daerah mana kalau gue boleh tahu bang? Gue dapil neraka. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, luar negeri. Luar negeri. Nah, silakan ditanya, silakan ditanya. Kalau ada yang mau tanya. Di mana kalau boleh tahu? Seluruh luar negeri. Jadi warga negara Indonesia yang masih jadi warga negara Indonesia yang kerja di luar negeri, tinggal di luar negeri, itu bisa milih gue. Oke, mungkin sebelum Bang Iya. Uya ngomong, kita lihat dulu plasma biar teman-teman bisa dapat gambarannya ya, biar nanti Bang Uya juga ngomongnya lebih enak ya. Jadi ini materinya, ini fun fact, bukan fun fact, ini beneran ya. Bang Uya itu lolos menjadi anggota legislatif tingkat DPR RI. Dan istrinya beliau juga, Kak Astrid itu juga lolos menjadi DPRD DKI Jakarta. Anjir, susah ya. Gokil. Nah, tadi lo mau jadi istri kedua kan? Enggak. DPRD, bro. Bisa kan asik di Jakarta, lo bisa Jawa Barat, bisa Nah, itu ada yang mau ditanya nggak gimana? Mau nanya. Boleh. BTW cara lolos gimana? Bagus, bagus. Lo Iya. apa keluarga dihipnotis satu-satu gitu atau gimana, Bang? Iya. secara nggak langsung yang buat gue menang itu justru secara tanpa gue sadari podcast gue yang selama ini nolongin orang itu ternyata kayak gini gue udah 4 tahun terakhir itu banyak nolongin TKI Indonesia PMI yang bermasalah kayak waktu 2 tahun yang lalu ada puluhan TKI yang ditipu oleh seorang laki-laki penipu. Dia tuh ini modus nih buat cewek-cewek nih, hati-hati nih. Ini gue ungkap. Pelajaran ya? Iya. Edukasi. Mereka lewat Facebook nyamar, ada yang jadi pura-pura jadi tentara, jadi pegawai BUMN, terus nanti mukanya cakep-cakep diedit, ya. Terus itu tuh nanti ngajak kenalan-kenalan lu pada cewek-cewek nih. Nah tapi ini sasarannya dulu TKI. Nah tapi ini beda nih, biasanya pelakunya tuh narapidana di dalam penjara. Jadi napi-napi di dalam penjara tuh disuruh pada nipu. Nah kalau ini bukan napi, orang biasa nyamar jadi pengusaha, jadi pengacara, deketin TKI ini dan dia modal datang ke Hong Kong, ke Taiwan, dipacar-pacarin, dijanjiin buat dikawinin. Nah, mereka melakukan hubungan suami istri, di videoin. Disimpan tuh videonya. Terus di TKI di sana kan bisa pada minjem duit 100 juta, 2 juta ke bank tanpa jaminan kan? Suruh minjem duit buat cowok itu, kalau enggak gue sebar nih. Nah, itu masalah di 2016 sampai kemarin 2 tahun yang lalu itu nggak ada yang lapor polisi, lapor segala macam, nggak pernah jalan. Merasa malu dan yang lain-lain ya? Nggak ada yang lapor pun nggak pernah jalan. Oh wow. Nggak pernah jalan, sampai akhirnya gue angkat kasusnya, kita bantu laporin, gue kasih pengacara gratis. Pengacaranya juga bukan kaleng-kaleng, Martin Simanjuntak. Gokil. Pengacara kasus Iya, Sambo. iya. Gue kasih gratis, free, segala macam. Dalam waktu 3 hari,
pelakunya ketangkap di Sidoarjo. Gokil. Kita kasih plus dulu. Dan akhirnya satu. Itu terus cara menang. Kalau nyewa pengacara gratis buat itu yang bayar pengacaranya siapa? Ya dia lah, Cak. Bukan Makanya ini collab. bocah-bocah kosong. Iya. Kenapa lo nggak punya masalah hukum mungkin? Tapi bukannya collab sama misal Enggak, pengacaranya. ada yang pro bono juga. Tapi pengacara-pengacara itu kan juga selama ini banyak yang gue kasih media, ruang media buat di tempat gue ngangkat kasusnya kan, gratis. Iya. Nah, dari situ gue banyak juga ada orang-orang yang punya masalah TKI yang sakit di Malaysia, sakit keras, korban tabrak lari, gue pulangin gratis. Setiap lebaran, puasa, gue pulangin 10 sampai berapa belas orang yang mereka udah nggak bisa pulang, ada yang matanya buta, ada yang sakit mental. Mereka bisa pulang, gue pulangin free sampai daerah-daerahnya. Nah, dari dari situ-situlah ternyata berapa tahun kemudian gue nyalek. Oke. Tadinya di Jawa Barat. Dari Jawa Barat ditempatin lah sama ketua partai gue. Lu kan sering bantu orang di luar negeri. Udah pilih luar negeri aja sama Jakarta. Oh jangan berat, karena PAN nggak pernah ada yang jadi di sini. Oke. Lu berarti sejarah nih? Iya, berapa tahun ini kosong. Nah, karena itulah, jadi gue juga banyak orang-orang yang tindak pidana perdagangan orang tuh yang di luar negeri yang jadi judi online, jadi scammer kan pada disekap tuh, disetrum siksa itu 20 pernah gue bebasin. Gokil. Nah dari situlah kerja-kerja seperti itulah yang membuat mereka tuh dekat dengan gue kan. Hasil faktanya makanya akhirnya suara luar negeri gue itu adalah suara caleg yang paling banyak suara di luar negeri itu gue. Dari seluruh partai. Di luar negeri aja 40.000 lebih. Totalnya sama Jakarta 80.000 lebih. Gokil. Tanpa uang. Wah, nggak keluar duit sama sekali. Oh enggak, keluar duit. Keluar duit buat kampanye, tapi maksudnya bukan uang yang pada diamplopin serangan fajar itu loh. Iya, ngerti kok, ngerti. Tahu nggak serangan fajar apa? Enggak. Fajar saya. Serangan fajar itu di hari waktu lagi pencoblosan, pagi-paginya biasanya dikasih sembako. Wah. Itu nyogok. Nyogok. Biasanya iya sebenarnya itu bahasa aman Bahasa nyogok. kasarnya gitu ya. Ada pertanyaan nggak tentang politik kalian semua? Mumpung ada politik Berarti Bang Uya ini sama Feral ya nyoblosnya, kan dia juga DPR PAN. DPR RI. Iya, PAN juga Dari kan. daerah Bekasi Kerawang sana. Oh berarti satu partai Bang ya? Uya, Satu partai ya? Bang Uya Jakarta, dia Bekasi. Iya. Keluar uang nggak sih dia? Tanya orangnya Tanya sama dia dong. Tanya sama dia dong. Kan cuma satu partai dia. Dia kan cuma satu partai. Tapi kan caranya kan beda. Bang, mau Ya nanya. silakan. Kalau misal buat nyalon gitu keluar uang. Keluar. Buat nyogoknya atau gimana? Enggak. Iya menarik nih. Gue itu orang yang paling antipati sama nyogok dan terlalu percaya diri mungkin. Terlalu percaya diri, tapi ternyata salah juga. Iya. Target suara gue tuh 100.000 lebih. Tadinya. Oke. Dengan orang gue temuin, nih gue ya kemarin gue satu di antara sekian sedikit caleg yang turun ke masyarakat. Iya. Selama setahun tuh gue sama istri gue turun nemuin ada sampai hampir 100.000 orang. Itu intens Gue temuin. Dan gue jarang ketemu caleg DPR RI yang turun ke masyarakat. Dan gue bingung kok bisa jadi ya. Nah gue tahu akhirnya ujung-ujung kenapa kan. Iya. Dan gue di beberapa itulah. daerah Iya. ternyata gue kalah sama yang ngasih 200.000, kasih 100.000 kalah. Iya. Jadi gue terlalu bilang, gue terlalu pede. Gue kayaknya masyarakat udah milih gue, orang gue ketemu langsung kok. Gue udah kasih pendidikan, nanti kalau dikasih duit cepet, segala macam, lo terima aja tapi pilihnya gue. Gitu kan, karena mereka mungkin nggak akan datang kayak gue juga gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya di beberapa daerah, ada yang gue datang udah 3 kali, Natal datang, Lebaran datang, Tahun Baru datang, gue ngisi acara di panggungnya gratis, ya kan? Suara gue itu ketemu udah ratusan orang kan? Suaranya berapa bang? Di situ, cuman 3. 3 kali datang. 3 kali datang. Ya ini 3, ya kalian ini kan? Cuma 3. Terus tiba-tiba ada caleg yang nggak pernah datang, suara bisa 80. Gokil. Terus tim gue cari tahu dong. Iya Pak. 200.000 Jack. Mas malam 1 orang. Ada pertanyaan lagi ya tentang politik? Kalau misalnya kayak aku nih nggak ada basic politik gitu, tiba-tiba nyalek bisa nggak? Bisa Kok aku ngakak yo? Kalau pertanyaannya, tapi bagus, pertanyaannya Kayak bagus nih. cuman modal punya fans doang gitu. Iya. Belum tentu berhasil. Oh, Artis banyak yang gagal loh. Iya loh. Iya banyak. Kalian tahu lagu Pan-Pan yang kalian nyanyikan? tahu? Ini penciptanya. Oh, Yang mana nih? Lah yang Pan. Kalau yang Pan Eko Patrio. Kalau yang Pan 12 gue. Pan 12 yang mana ya bang? Yang ini nih. Ini dia. Oh, itu istrinya. Oh, halo istri. Oke, kakak dong, manggilnya kakak dong. Halo Tante. Tapi
Tapi waktu mungkin nanti gue jadi pemantik, kalian silakan tanya-tanya lagi ya. Jadi waktu Bang Uya itu memutuskan bersama istri untuk masuk ke politik, itu udah pertimbangannya gimana? Keluarga support nggak waktu itu, Bang? Apalagi kan kita tahu kan banyak juga netizen atau orang yang memandang sebelah mata kan. Itu waktu itu pertimbangannya gimana, Bang? Justru kalau bokap gua suka karena darah politik dari keluarga bokap gua. Nenek gue itu, nyokapnya bokap gue itu adalah DPR wanita pertama di Indonesia. Komisi 1 dulu, dari PNI, partainya PNI dulu. Iya. Makanya bokap gue dulu sebenarnya PDIP banget. Oke. Tapi gara-gara anak kedipan sekarang Pak. Jadi secara darah politik nenek gue bukan nenek kaleng-kaleng. Ya, berarti sebenarnya secara keluarga juga bukan hal yang baru lah ya sebenarnya. Iya. Jadi keluarga support Astrid yang tadinya nggak mau sama sekali kan. Tapi karena dia yang justru nyuruh gue masuk itu politik. Lu yang bujuk atau memang akhirnya? Astrid yang bilang udah deh. Daripada lu sekarang bantuin orang malah justru dilaporin, malah justru diintimidasi. Sekalian aja. Jadi ingat gak waktu tahun lalu gue ngebongkar kasus penjara. Oke. Penipu-penipu dalam penjara tuh tadi yang napi-napi disuruh pada nipuin cewek-cewek. Terus abis itu penipu-penipu online yang pada jual mobil di di platform ternyata nipu. Nah, gue bongkar tuh. Gue sampai dapet lokasi-lokasi penjara-penjaranya mana. Sampai sedetail itu. Sampai akhirnya kan dulu gue juga undang Tio Pasukodewo, Sipir, mantan napi. Gue bongkar semua sampai bisnis-bisnis narkoba dalam penjara. Sampai akhirnya diintimidasi, sampai diteror lah, habis-habisan lah. Diancam-ancam sampai disuruh take down. Gue nggak mau. Nah itu juga termasuk yang bikin bini gue bilang, wah lo harus di dalam sistem. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kalian ada nggak kritikan atau pertanyaan? Tadi kan dia bilang ada bisnis narkoba di penjara kan? Loh ini Kak Coke ditangkap gara-gara narkoba terus Jadi kamu mau nanya apa nih? Ada narkobanya justru. Waktu di penjara, narkoba berbebas berkeliaran. Jadi untuk menjawab itu di episode selanjutnya. Di dalam penjara ada nggak penipu-penipu scammer-scammer itu? Kalau itu ada. Ada kan? Kalau itu masih ada sekarang. Jadi sebenarnya kalau di penjara, ini juga rahasia umum masalahnya. Iya. Kalau di penjara itu sebenarnya kita nggak boleh megang HP. Loh, kok bisa nipu? Loh, karena memang ada oknum-oknum yang membiarkan para narapidana-narapidana ini, residivis teman-teman di sana untuk bisa megang HP. Nah kalau kita ngomong itu kita bisa satu episode khusus untuk buat kayak gitu. Panjang kalau kayak gitu. Iya. Nah sekarang boleh. Bang Uya lebih bahagia ngehibur orang dengan seninya Bang Uya atau ngebantu bikin bahagia orang dengan cara membantu mereka? Nggak kosong, ini bagus Bang. Jadi ini pertanyaannya, lo tuh panggilan lo tuh sebenarnya kan kalau jadi seniman kan menghibur orang. Iya. Lo lebih bahagia di mananya? Mungkin saking dulu udah sering banget ngibur orang dengan seni entertainment. Gue sekarang rasa kepuasan gue lebih seneng bantu orang walaupun justru bukan gue dapat duit malah keluar duit. Bayangin, gue inget banget 2 tahun yang lalu ada seorang ibu dari Cirebon yang anaknya diperkosa oleh bapaknya sendiri, di mana dia adalah seorang polisi. Aduh. Iya kan? Jadi mau lapor polisi juga susah. Udah masuk ke persidangan cuma dituntut 1 tahun 8 bulan. Artinya dia tidak dipecat dong, karena di bawah 2 tahun. Gue angkat lagi kasus gue viral, gue bersurat ke kanan ke kiri, gue telepon kejaksaan, gue telepon segala macam. Akhirnya banding segala macam, mengajuin lagi ke atas-atas, akhirnya divonis 20 tahun penjara. Dia nangis-nangis, telepon kasih kabar, itu rasanya bahagia. Jadi ada kepuasan yang nggak bisa tersampaikan ya? Saat membantu orang seperti itu Bang ya? Orang-orang yang kena kasus hukum nggak jalan, kita bantu tiba-tiba bisa jalan. Iya. Anak yang diperes gara-gara ketangkap narkoba, ternyata diperes sama oknum jaksa waktu itu. Peres 100 juta. Iya. Videonya gue suruh rekam, gue puter di podcast gue. Itu rame tuh. Akhirnya dia ibaratnya tetap jadi tetap jadi pemakai bukan pengedar karena pada saat itu kalau misalnya lo nggak nyetor, nah kayak gitu, itu rasanya kita lebih daripada dapetin duit segepok atau segala macam itu nolong orang tuh rasanya beda Cok. Ada kesenangan yang nggak bisa diucapkan. Dan mungkin udah umur gue yang udah tua ini ya mungkin itu udah bagian dari pengabdian kali ya. Tapi Bang, hidupnya tenang nggak? Bagus pertanyaannya, tepuk tangan dulu dong. Bagus Bang. Tadi kan lu sampai katanya diteror, walaupun ada kesenangan batin ya tentunya. Gimana itu Bang cara ngadepinnya? Tenang nggak tuh? Kan bagus. musuhnya kan kayak nggak kaleng-kaleng juga kan? Gitu loh. Kalau bicara tenang, hidup gue jauh lebih nggak tenang dibanding dulu.
Gue nggak pernah punya musuh waktu di dunia entertainment. Oke. Sekarang musuh-musuh gue adalah oknum-oknum mafia Dan bukan jahat. kaleng kan ya? Judi online gue juga gue bongkar. Terus kayak Udah punya? Ya. pengusaha yang pada ada kasusnya apa gue angkat. Ada segala macam KDRT dari pengusaha ini gue angkat. Itu kan mereka kan musuhin gue pasti kan. Sampai gue dilaporin polisi ada. Sampai gue pernah diancam dibunuh. Wow. Dalam arti kata emang nyaman. Iya makin gak nyaman. Ya. Tapi ya itu pilihan hidup sih. Ya udah pilihan hidup gue sekarang. Jadi ya lo konsekuen dengan pilihan lo ya? Iya. Oh, wow, gokil. Silakan. Ini pertanyaannya. Aku udah punya nih, bagus. Masih menurut dia. Masih menurut dia. Biarkan Bang Uya yang menilai. Ya, Ini ada silakan. pertanyaan menjebak. Oh. Berarti udah tingkat tinggi nih. Udah tingkat tinggi nih. Ini pertanyaannya bagus. Kamu menjebak. Boleh. Ya. Politik dinasti setuju atau enggak? Bagus. Oke, kalau gitu saya reaksi dulu ya. Cut that stupid shit. Attention value. Nah, itu ada temen gua ngomong kayak gitu. Ada Attention value. Jadi ini dijawabnya ringan aja kan karena kan di sini kan juga ada banyak anak-anak. Kalau pendapat lo gimana, Bang? Terserah mau dijawab serius, mau ringan atau Gak masalah politik dinasti menurut gue. gokil. Kennedy juga dinasti kok. Iya kan? Banyak orang-orang yang benar-benar politik dinasti. Sorry, sebentar, Bang. Iya. Gokil. Kennedy juga dinasti. Iya kan? Banyak orang-orang yang benar-benar politik dinasti. Sorry, sebentar, Bang. Apa maksudnya Stephen Dynasty itu tuh? Politik. Oke. Dia sendiri yang nanya nggak tahu loh. Kan disuruh Bang Anjo. Jadi gini nih, politik dinasti itu adalah misalnya ayahnya posisinya apa, terus anaknya. Oh kayak Pak Jokowi ta? Iya. Iya, banyak orang merasa Iya. beliau, banyak orang merasa Nggak bisa beliau. kayak gitu, Bang. Lah, Nggak di boleh undang-undangnya sih nggak ada. Nah, silakan Bang Boleh. Uya aja yang jawab. Boleh-boleh aja. Iya. Karena begini, intinya adalah bini gue jadi DPRD apa nggak bukan dinasti? Secara itu juga sah kan logis. Sah saja selama dia mampu dan intinya sistem pemilu kita tuh kan rakyat memilih langsung. Iya. Iya kan? Kalau misalnya masyarakat rakyat kita mayoritas tidak setuju sama politik dinasti apapun itu, ya pasti nggak akan terpilih gitu. Itu pilihan masyarakat harus kita hargai. Iya. Dan menurut gue setuju aja, asal dia mampu dan bisa membuktikan bahwa bukan sekedar power ayahnya, power ibunya. Ya kalau misalnya lo ngomong sekarang Gibran sama Pak Jokowi gitu kan. Iya. Ya kita tinggal lihat aja. Iya. Bagaimana nanti Mas Gibran ini bisa membuktikan bahwa ini bukan sekedar yang namanya politik dinasti. Ya kita kasih waktu aja. Iya. Kalau sekarang kan kita menyimpulkan orang dia belum naik. Kayak terlalu cepat gitu, Bang ya. Iya, buktiin aja. Jangan-jangan nanti orang-orang yang mertawakan, oh politik dinasti anak kemarin sore. Jangan-jangan malah kebalik. Jangan-jangan dia bisa membuktikan bahwa dia lebih hebat daripada wapres-wapres sebelumnya. Kita nggak tahu, gue juga belum tahu. Kita lihat aja. Iya. Dan gue walaupun sekarang di satu koalisi yang sama, Iya. gue orangnya tetap adalah uya-kuya yang kritis. Kalau emang nanti ternyata Mas Gibran menurut gue dia perlu gue kritik, gue kritik. Tetap akan galak lah. Tapi sekarang belum saatnya, kita kasih kesempatan aja. Bang Uya, bener gak sih Pak Jokowi itu boleh kan? Bu Megawati. Ini kan kata netizen kan? Kata netizen kan? Iya. Ini kata netizen, Iya. bukan kata kamu kan? Ini aku menyelamatkan kamu loh ini. Bukan kata Tapi kamu aku kan? juga kepo sedikit. Oke. Mau dijawab, Bang? Boleh. Silakan. Menurut gue pribadi ya, Iya. dia bisa membuktikan kalau dia bukan boneka Megawati. Oh, berarti Buktinya dia kemarin kan supportnya jelas-jelas Prabowo sama Gibran. Iya. Dia nggak ada mendukung Ganjar. Dia banyak tidak sepaham juga dengan Bu Mega. Artinya dia bisa membuktikan bahwa I'm not your puppet. Bagus. Kenapa? Kamu nanya apa? berarti bonekanya Pak Ginanjar. Benar Pak Ginanjar. Benar Pak Ginanjar. Iya benar. Karena siapa Pak Ginanjar? Kita nggak tahu kan. Emang nggak ada. Benar emang Pak Ginanjar ada Pak Ginanjar. Itu salah nama. Ya Allah. Benar Pak Ginanjar, benar. Ya, karena kita nggak tahu siapa beliau kan. Kita nggak tahu. Yang benar lah, Iya, Bang. iya benar Pak Ginanjar. Kalau Pak Ganjar bukan. Iya. Tapi kalau Pak Ginanjar mungkin kita nggak tahu ya. Tunggu typo nih. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalian tuh ternyata soal politik Iya. lumayan pengen tahu juga ya. Kalau di TikTok kalian kan orangnya TikTok banget. FYP yang berbau politik tuh yang muncul di TikTok kalian apa? Kalau Medan apa? Kartunnya Pak Jokowi. Oke, AI-nya. Yang dari
bunga mawar, terus menetas keluar Gibran. Aku sih jujur aku belum pernah lihat karena aku nggak lihat juga. Kalau Bu apa? Bu Megawati nari. pakai ya. Kamu DJ gak sih? Sama Pak siapa tadi? Oh sama Pak Ginanjar kan. Pak Ginanjar. nari-nari jadi Kalau kamu? AI. Kenapa sih Pak Ahok itu Salah bukan pertanyaannya FYP di TikTokmu. Banyak amat pertanyaannya. Saya deg-degan nih. Coba dulu kenapa FYP FYP? TikTok kan tentang politik ya? Ya, apa Itu FYP TikTok? yang paling sering muncul itu yang saya bukan MC loh Pak, saya jurnalis. Oh, yang Dan sama itu- Mbak Nana. Mbak Nana, ya. Dan itu profesi yang membanggakan loh Pak. Gitu. Oke, gini deh. Tadi pertanyaan tentang Pak Ahok apa? Kenapa Pak Ahok dukung Pak Ganjar? Ya karena itu silakan Bang. Ya Dia- sah-sah aja boleh lah. Saya tanya Pak Ahok lah. Iya. Apa karena yang menjarain dia? Kalau itu asumsi orang. Emang iya? Enggak, Itu komen netizen. enggak. Hah? Kata siapa itu? Mau gue telepon Pak Ahok langsung? Ngapain? Bisa gue telepon Pak Ahok. Ah, serius? Ntar aku di penjara. Lah enggak, Pak Ahok udah nggak di penjara. Mau gue telepon Pak Ahok nih? Emang bisa? Mau nanya apa? Yaudah aku bilang halo. Gue telepon Pak Ahok nih. Coba lihat, bener gak Ahok? Wih, Ahok. Mau nggak? Ya udah nggak usah deh. Lah, gila loh. Cuma Bang Uya lo nanya tentang siapa, dia nggak mau jawab langsung ditelepon orangnya. Gokil, tepuk tangan dulu dong. Buat Bang Uya. Oke, nah sekarang ini karena kita kan kalian kan ibaratnya perwakilan anak muda lah, karena kan umurnya masih muda-muda. Ada nggak tentang politik yang kalian mau nanya sama Bang Uya? Mumpung Bang Uya lagi sempat ada di sini menyempatkan waktunya, silakan. Bang Uya, tanggapan Bang Uya Rohingya itu gimana? Tapi ini kan masalah sosial juga kan. Rohingya. Bagus loh. Bagus loh. Ini di luar dugaan gue pertanyaannya tuh. Tapi mungkin kalau gua perhalus, gua bikin lebih bagus lagi pertanyaan tentang pengungsi-pengungsi yang begitu, pendapat lu gimana, Bang? Secara sosial aja, umum aja. Yang menurut gue sih, Yang itu loh yang Rohingya ini. Nih dengar ya, dulu. pemerintah tuh harus lebih memikirkan banyak masyarakatnya yang lebih butuh perhatian dibanding mereka dulu. Ya. Oke. Dan menurut gue ya pengungsi-pengungsi itu kalau kita bicara kemanusiaan kayaknya wah nggak manusiawi nih kalau kita nggak terima-terima. Cuman kalau kita terima-terima terus orang masih banyak masyarakat yang lebih butuh dibantu kok. Masyarakat kita sendiri. Menurut gue sih gue kurang setuju kalau mereka lebih dulu terus datang dan diperhatikan terlalu berlebihan kan. Menurut gue ya masyarakat kita masih banyak yang perlu bantuan. Jadi selama perhatiannya wajar ya nggak apa-apa ya. Iya. Tapi prioritasnya tetap harus masyarakat Oh kita. iya. Oke. Kalau Kior? Bang Uya kan udah di politik nih. Iya. Sudah. Ada niatan jual pulau gak? Oke. Jual pulau enggak lah. Ya, Apa? Enggak lah, jual. orang gua aja nggak punya pulau. Kalau gua jual pulaunya pulau orang, ya gua di penjara dong. Sorry. Emangnya jual pulau itu di penjara? Bukan. Nih. Kan gua nggak punya pulau. Dia nggak punya pulau. Mohon maaf nih, dengan segala hormat. Bang Uya itu boro-boro jual pulau. Itu baju-baju yang kemarin dibeli aja belum kejual. Yang tadi dia cerita nyesel-nyesel tuh yang dia beli kaos 40 juta. Itu aja dia kan setiap buka lemari masih sebel. Apalagi pulau. Kates yang terakhir mungkin ada? Lagi loading. Oke, lagi loading. Yaudah, aku aja. Oke, terakhir ya, baru nanti Iya. kita closing. Bang Uya pernah nggak ngobrol sama lukisan? Woi, mau kira Bang Uya aku ya gitu keren. Waduh. Aku bilang kamu kira Bang Uya Iya keren. benar. Maksudnya kan konteksnya tentang ini kan. Emang menurut kamu yang ngobrol lukisan emang stres? Iya, nah ngapain lukisan? Dia diajak ngomong. Setiap orang itu kan punya kebebasan. kebebasan. Tapi kalau gue orangnya realistis. Gue nggak akan ngobrol sama benda mati. Tuh, kamu ya pertanyaan gue. Kalau gue, tapi ada orang yang ngobrol sama tanaman ada. Tapi itu kan masing-masing. Bener lu bener. Tapi gue ngobrol sama kucing-kucing gue. Nah, itu kalau itu nggak apa-apa. Iya. Bener. Pertanyaan dari mana anjir? Enggak, itu bener. Nanti deh gua ceritain agak susah. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bang Uya.
Bang Uya, gua sebagai abang-abang mereka minta maaf ya Bang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang agak aneh-aneh. Tapi kalian setuju nggak Bang Uya nih adalah salah satu yang jawabnya bagus, jawabannya cerdas, setuju nggak? Ada sarapan untuk gimana nanti menjalankan tugasnya? Tetap transparan dan jangan korupsi. Insya Allah. Ya dia nggak mau takabur. Oh boleh. Kira ada. Jangan bosen buat ngebantuin orang. Oh iya dong. Jadi maksudnya kayak kan misal kalau misalnya kita terlalu banyak bantu, terus kadang kan pasti ada fase kayak kita jenuh yang kayak, aduh aku juga butuh dibantu. Ya. Nah kalau misal jenuh itu ya minta keluarga yang support aja. Aku ada juga. Apa? Semoga jadi politikus yang jujur, Amin. anti disuap. Iya. Karena di Indo ini banyak politikus yang nggak jujur. Udah nggak bisa ada lagi yang lebih bagus dari itu. Kita closing aja. Sampai ketemu lagi di bocah-bocah kosong selanjutnya. Nice. Belum turun ya. Masa gitu bang?